Saya perlu, seperti kalau saya ada doktor, ada PhD. Ada yang bilang, ih apa itu Ustaz? Double-double. Bukan double-double. Memang saya satu doktorku dalam negeri, satu PhD luar negeri, S3 saya ada 2. Alhamdulillah, bukan sombong, klarifikasi. Ya, mau sombong gara-gara ilmu, Allah marah, dia cabut kita punya ilmu. Akhirnya apa? Pikun. Ada yang bisa lawan pikun? Sampai detik ini belum ada obatnya pikun. Nggak ada. Cerita warung kopi aja ini Jenderal. Ada cerita ini, wallahu alam benar atau tidak, cerita warung kopi. Wih, ada orang tinggi sekali, banyak sekali ilmu dia sudah lahap, banyak sekali ilmunya. Tapi begitu dia pensiun, mulai hilang ilmunya. Suatu ketika dia mau keluar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi ngajar, kau cium saya. Sekarang kau tidak pernah cium-cium lagi. Sudah hampir 1 minggu kau keluar tidak pernah cium-cium saya. Langsung dia bilang istrinya, astagfirullah. Dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata usut punya usut, pembantunya dicium. Apa? Mau sombong? Nggak bisa lagi dibedakan mana pembantu mana istri. Tapi jangan juga modus. Jangan modus. Mantang-mantang istrinya gendut, hitam, udah tua keriput, pura-pura pikun, pembantunya dia nyosor. Itulah pentingnya punya istri yang selalu berpenampilan cantik, menarik, seperti istrinya Panglima. Insyaallah. Ya. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, apa karakternya orang sombong, orang punya ilmu? Ustadz. Apa ada ustadz sombong? Banyak. Banyak kenalan saya waktu belum populer, di miss call saja. Di miss call langsung kena telepon. Sekarang di telepon pura-pura tidak kenal. Siapa ya? Padahal ada jitu nama tak nasib. Siapa di? Dia saya mau kok cowok. Coba. Ada. Mana lagi karakter ustadz yang sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Hanya dia yang dianggap dirinya benar. Banyak ustadz begitu. Ceritanya neraka terus. Tidak pernah kita dijanji surga. Neraka, menakutkan aja ceramahnya. Seolah-olah Islam ini sulit. Hanya karena kita tidak kunut dibilangi sesat. Bid'ah, masuk neraka. Nenekmu pun neraka. Luasnya itu surga, kasih masuk juga bos, biar di pinggir-pinggir. Jangan gara-gara kita berbeda pendapat. Saya alhamdulillah belajar ilmu komunikasi. Kenapa kita berbeda memaknai namanya suatu hadis, suatu ayat? Itu namanya persepsi. Kenapa kita berbeda persepsi? Satu bisa jadi tentang informasi tentang hal yang kita perbedakan itu tidak lengkap. Bapak kasih lihat nenek saya yang umurnya sudah 97, gambar apel digigit sedikit, dia tidak ngerti. Apa itu? Tapi kasih lihat anak milenial, langsung dia bilang iPhone. Apa salah nenekku? Tidak, informasinya tidak lengkap. Maka kalau ada ulama yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, informasinya tidak lengkap. Buku yang dia baca kurang. Coba. Setahu saya takbir saja, posisi tangan aja sudah berbeda-beda pendapat ulama. Takbir, Allahu Akbar. 1. Pas antara pusat dengan tulang rusuk. 2, Allahu Akbar di atas dada. Ya? 3, Allahu Akbar di bawah pusat. Bukan di bawah sekali ya. Coba. 4, Allahu Akbar. Lurus. Ini umumnya di Iran dan Syiah. Mana yang betul? Betul semua menurut yang dia yakini. Yang salah mana? Allahu Akbar. Dia pakai tempat-tempatnya, itu salah itu. Kalau begini kita dakwakan enak. Saya termasuk ustadz yang tidak suka membaca masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Kalaupun saya ditanya, saya jelaskan semuanya. Kenapa? Kita dai. Dai itu mengajak. Kalau mau menyalahkan ini salah benar, bukan dai. Apa? Qadhi, hakim. Oh, salah kau. Itu hakim. Kalau kita dai mengajak, apa? Sampaikan semua orang. Biarlah mereka yang menentukan. Ustadz bagaimana? 80 tarawih bagaimana Ustadz? Yang baik 8 bagus, 20 bagus. Jadi mana yang tidak bagus? Yang tidak taraweh. Jelas objeknya, jelas persoalan kita. Iya, jelas. 2, penyebab kita sombong, ilmu.
Selalulah ingat kita ini para ulama, para alim, para cendekia. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Yang ketiga, penyebab kadangkala kita sombong, harta. Berbicara tentang orang kaya, Allah kasih pelajaran. Kita pernah belajar membaca kisahnya Qarun. Qarun ini orang kaya, tapi sombong. Kekayaannya itu Qarun luar biasa. Apa kekayaannya Qarun, Ibu? Kunci-kunci gudangnya saja onta yang bawa. Kunci gudangnya itu. Kunci gudang harta-hartanya onta yang bawa. Bayangkan bagaimana itu banyaknya itu kunci gudangnya. Onta yang bawa. Tapi lupa dia sombong. Ditanya sama masyarakat waktu itu, ya Qarun, kau dapat harta ini banyak begini dari mana? Ini rezeki dari Allah. Apa? Bukan. Ini hasil usahaku karena saya jago. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Sombong. Allah marah, ditenggelamkan, datang gempa, tenggelam Qarun dengan seluruh hartanya, masuk terbenam dalam tanah, sampai sekarang masih dicari-cari. Makanya kalau kita dapat harta disebut harta karun. Sombong. Oke lah, kita tetap banyak harta, banyak kekayaan, jangan sombong. Apa? Allah titip penyakit dalam hati kita, Allah titip penyakit dalam diri kita. Akhirnya apa? Duit miliaran tapi tidak ada bisa dia makan. Banyaknya itu saya lihat di Makassar, banyak duitnya, miliaran dia punya saldo, kemudian aset-asetnya puluhan miliar, tapi apa? Dilarang makan nasi. Apa? Dilarang makan nasi. Apa? Untuk apa uang banyak kalau dilarang makan nasi? Saya ini baru-baru pulang ceramah dari Itali. Ibu tahu Itali? Tahu? Tamalate lurus belok kiri sedikit. Saya ceramah dikasih pizza, roti. Saya bilang sama panitianya, minta maaf, saya ini perut bugis, tidak mempan kalau tidak ketemu nasi. Kasihkan nasi, baru goyang perutku. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lombok, dilarang makan petsin. Apa bisa dia makan? Ubi rebus, basang. Uang 7 miliar cuma makan ubi rebus. Kenapa? Sombong. Allah titipkan penyakit, tak ada bisa kau makan. Maka hilangkan rasa sombong. Allah hadirkan puasa. Dasat jangan kau sombong. Baru satu hari tidak makan loyo mako. Ada temanku, Bu. Apakah namanya itu olahraga itu yang angkat besi? Binaraga. Itu badan-badannya mentong kayak besi, Pak. Kalau kasih begini kayak ada telurnya di sini. Tapi hari keempat Ramadan dia ke kantor, azan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung lari, dia bilang, buka mi orang Ustaz. Apa buka? Baru duhur. Dia bilang, miripnya azan maghrib. Coba, baru duhur dia sudah setengah mati. Padahal kuat badannya. Apa yang kau sombongkan? Baru sehari kau tidak makan, kau sudah loyo. Maka berhentilah sombong. Apalagi membuat orang sombong kebanyakan. Ini perempuan penyakitnya apa? Cantik, gagah, handsome. Dia bilang orang Melayu. Orang Malaysia itu dia kasih campur-campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Kalau tidak tahu bahasa Melayu, dia kasih bahasa Inggris. Ya? Gagah. 17 tahun ibu cantik, sweet 17. Semua orang terpesona satu kantor kalau ibu tersenyum. 17 tahun. Tapi balik itu 17. Saya tunggu ini Bu Bella Safira 71. Coba, 71 tahun, senyum ke Ibu, lari cucu, tadi kira mau digigit. Sudahlah, jangan sombong. Allah marah, Allah tidak senang. Dan ingat, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semua. Penyakit sombong sangat dibenci Allah. Kenapa? Sombong hanya pakaiannya Allah. Kenapa? Hanya Allah yang tak terbatas. Maka Allah punya sifat wajib dari 99 itu adalah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Satu. Jadi ibu periksa. Saya berhasil min puasaku, takwa mak. Kalau ada rasa sombong, minggir sedikit. Belumlah termasuk orang-orang yang takwa. Yang kedua, sifat takwa itu ta'kaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah? Apa itu? Merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ini sumber kebahagiaan, ini sumber ketentraman. Selama tidak ada rasa cukup, maka menderita selama-lamanya. Contoh, ibu-ibu, saya kasih contoh.
Itu saya ibu, kalau jam 4 sore jelang buka, rasanya semua mau kumakan. Semua ada di depanku, mau kuambak semua. Pisang goreng, pisang hijau, jalang kote, es buah. Tapi begitu masuk 3 biji kurma, 1 teguk air, hilang semua itu nafsu tadi. Keinginan tak terbatas, tapi kemampuan pasti terbatas. Saya ulangi, keinginan pasti tidak terbatas, tapi hakul yakin kemampuan kita terbatas.